bertemu kembali dalam ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita, langkah baiknya kita berdoa. Kita akan menyambut Tuhan Yesus, kita akan bergembira bersama-sama. Kita akan duduk manis, duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kakak aja untuk semuanya bangkit berdiri, kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan. Ini kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa, menyembah, meninggikan nama-Mu, memuji Engkau ya Tuhan. Berhadiratlah ya Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya ya Bapa. Tuhan, kami percaya Tuhan hadir. Kami akan memulai ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, sekarang kita akan tetap bangkit berdiri. Kakak aja untuk semuanya kita bernyanyi sambil pakai gerakan ya. Nyanyikan lagu kita yang pertama di Badai Topan. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Nah, kita tambah semangat lagi untuk memuji Tuhan. Baik siang maupun malam gelap, perlindunganmu. Niscaya takutku lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh. Nah, sekarang kita akan menyanyi lagu kita yang terakhir. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menyambut Tuhan. Kemurahan Tuhan Yesus lebih dari hidup. lebih dari itu.
sedikit firman Tuhan. Kakak ajak semuanya, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, Tuhan, kami sudah selesai memuji meninggikan nama-Mu ya Bapa. Sekarang kami akan duduk manis, duduk diam. Kami akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Berfirmanlah ya Bapa, kami siap mendengarnya. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat pagi anak-anak yang disayang oleh Tuhan dan semua yang mengikuti ibadah ini. Berbahagia, Tuhan Yesus memberi kita kesempatan untuk kembali bersama-sama menikmati firman Tuhan. Judulnya hari ini adalah Hati yang panas membuat muka muram. Haleluya. Yuk bersama-sama ya kita ikuti. Nah, saya akan berikan satu ilustrasi. Coba anak-anak ya perhatikan. Ada 2 buah gambar. Perhatikan satu persatu. Nanti kalian pilih yang mana gambar itu. Ya, salah satunya. Yang warna hitam atau warna coklat. Nah, kalian sudah lihat kan? Ayo, yang warna hitam atau coklat? Puji Tuhan. Kalau saya pilih yang coklat, kenapa? Karena yang coklat itu tersenyum, tandanya bahagia. Kalau yang hitam, wih gelap ya, rasanya seperti marah gitu. Nah, kembali ke ayat hari ini yang Tuhan katakan ya kepada Kain. Di dalam kitab Kejadian 4, Tuhan berkata kepada Kain, Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Itu adalah pertanyaan Tuhan. Ya, karena apa? Kain ini terlihat mukanya muram, gelap. Ternyata adalah sumbernya dari hatinya yang panas. Puji Tuhan, sebab itu kalau kita sedang panas hati, mangkel, jengkel, ya pasti muka kita dilihat tidak baik ya. Ada pipi mengkerut kelihatannya, terus kemudian, pokoknya kelihatan sedih sekali. Ya, menjadi anak Tuhan yang disayang oleh Tuhan, kita selalu menampilkan muka yang tersenyum. Tandanya apa? Hatinya gembira. Karena kita ini milik Tuhan. Ya, kita diciptakan oleh Tuhan, dibentuk oleh Tuhan, adalah seturut gambarnya. Tuhan memberikan kepada kita kebahagiaan, jangan ada seorang pun dari kita yang hatinya menjadi panas. Karena hati yang panas akan menjadi muka muram, seperti Kain. Kemudian selanjutnya apa? Karena hatinya panas, mukanya muram, Kain ini mencelakakan saudaranya Habel. Puji Tuhan. Sekarang kita masuk lanjut ya. Nah, di dalam perjanjian baru, ketika Yesus sebelum diserahkan dan disalib, ada juga peristiwa yang dilakukan oleh salah satu dari 12 muridnya, di mana salah satu murid itu memiliki hati yang sangat jahat. Dia merencanakan yang tidak baik terhadap Tuhan Yesus. Haleluya. Yudas begitu licik menyerahkan Tuhan Yesus. Dia tidak terus terang menyerahkan Tuhan Yesus ini kepada para pasukan yang ingin menangkapnya. Tetapi dia dengan cara-cara yang tidak baik. Bahkan dengan satu ciuman. Karena Yudas ini berkata kepada pengawal-pengawal kerajaan waktu itu yang ingin menangkap Yesus. Yudas berkata begini, ikut aku, Yesus ada di sana. Nanti kepada siapa yang aku cium pipinya, itulah dia Yesus, tangkap dia. Nah, peristiwa selanjutnya adalah benar seperti yang dikatakan oleh Yudas. Ketika Yudas kemudian mendatangi Tuhan Yesus di taman di Bukit Getsemani, dia kemudian dengan tergopoh-gopoh, tergesa-gesa langsung merangkul Yesus dan mencium pipinya. Saat itulah Tuhan Yesus ditangkap oleh bala tentara Romawi untuk diserahkan kepada
imam besar dengan tuduhan-tuduhan yang tidak baik. Nah, pada akhirnya, akhir hidup daripada Yudas ini adalah dia melawan firman Tuhan. Karena Tuhan berkata, jangan membunuh. Yudas mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Sedangkan kalau kita melihat firman Tuhan beberapa minggu yang lalu adalah bahwa kita ini milik Tuhan. Kita ini harus mengasihi Tuhan. Dalam hidup kita, biarlah kita selalu mengasihi Tuhan. Kalau Yudas kemudian berbuat seperti itu, artinya adalah Yudas melawan kehendak Tuhan. Anak-anak yang disayang Tuhan, sebetulnya ada dua peristiwa murid Tuhan yang sama-sama menyangkal Tuhan. Ya, Petrus menyangkal Tuhan. Ya, ketika ditanya, kamu kan juga sering bersama-sama dengan dia, kamu kan juga termasuk murid-muridnya. Petrus berkata, aku tidak tahu, aku tidak kenal. Yang membedakan adalah hatinya Petrus kemudian menyesal. Dia minta ampun, dia kembali ya. Dia kembali kepada kebenaran Tuhan. Dia katakan, ampuni aku Tuhan. Kemudian apa yang terjadi? Sama-sama menyangkal Tuhan, tetapi Petrus, dia bertobat. Dia sadar, sehingga Tuhan Yesus jadikan Petrus apa? Dia menjadi pemberita Injil yang sangat luar biasa. Petrus banyak menulis kitab ya. Di dalam suratan-suratan Petrus ini luar biasa bahwa dia mengakui Yesus adalah batu karang. Yesus yang menciptakan aku. Aku mau mengasihi dia. Haleluya. Nah, anak-anak yang disayang Tuhan, jangan lupa ya bahwa dari muka kita ini bisa dilihat orang. Kalau muka kita serem, muka kita kusut, itu tandanya hati kita panas. Kalau muka kita tersenyum berseri-seri, tandanya hati kita sedang bergirang. Sekali lagi, kita ini milik Tuhan. Kita harus selalu bergirang. Haleluya. Ya, yuk kita baca satu ayat di dalam Kejadian pasal yang keempat, ayat yang ke-6. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Demikianlah firman Tuhan hari ini. Biarlah kiranya sedikit yang dapat kita baca dan kita dengar ini boleh menjadi berkat di dalam setiap hidup kita. Kita sebagai anak Tuhan yang diciptakan seturut gambar Tuhan, kita harus selalu muka yang berseri-seri, tidak menjadi marah, tidak menjadi dongkol, dendam, ya, baik kepada kakak-kakak di rumah, adik, teman di sekolah, papa, mama, ya, kepada semuanya. Kita selalu punya muka yang berseri-seri. Biarlah kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Bapa yang di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hari ini kami masih boleh mendengar firman-Mu. Kami mau Tuhan, kami selalu berseri-seri muka kami selalu hati kami senang, karena kami bangga punya Allah seperti-Mu. Engkau menciptakan kami ini baik dan indah Tuhan. Oleh sebab itu, jadikan kami berkat Tuhan dimanapun kami berada. Untuk kami selalu tersenyum, kami selalu bersuka cita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Adalah Tuhan, Engkau pun memberkati kami, memberkati papa mama kami, memberkati adik-adik kami, saudara-saudara kami, dan memberkati kakak-kakak guru sekolah minggu semuanya. Nama Tuhan selalu kami permuliakan. Dan minggu depan Tuhan kami kepingin sekali lagi untuk dapat beribadah seperti saat ini. Kami dapat bersekutu mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, segala puji, syukur, hormat hanya bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa. Bersuka anak-anak Tuhan. Bersuka